Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak ibu hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, sebelum belajar, marilah kita membaca doa. Membaca doa, mulai. Amin. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajarannya, ibu mau bertanya. Anak ibu pasti tahu dong ikan hewan ikan. Nah, pernah nggak lihat ikan bergerak di dalam air? Ya, ikan bergerak di dalam air itu yaitu dengan berenang. Alat gerak pada ikan yaitu sirip dan dibantu dengan ekornya. Selain itu, kita juga bergerak seperti berjalan dan berlari. Jadi dari contoh tadi, menurut anak-anak ibu, pembelajaran kita hari yaitu tentang apa ya? Yaitu tentang mengenal alat gerak pada hewan dan manusia beserta fungsinya dan cara menjaga alat gerak tersebut. Yang mana tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa mampu menjelaskan alat gerak dan beserta fungsinya pada hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi apa saja alat gerak pada manusia. Dan yang terakhir yaitu tentang cara menjaga alat gerak pada manusia. Baiklah, langsung saja kita masuki pelajaran kita hari ini. Gerak itu merupakan salah satu ciri-ciri dari makhluk hidup. Contoh hewan itu terbagi dari sistem alat gerak. Hewan terbagi dari dua jenis, yaitu vertebrata dan avertebrata. Anak-anak ibu apakah tahu apa itu perbedaannya? Ya, hewan vertebrata itu yaitu hewan yang mempunyai tulang belakang. Kalau yang avertebrata yaitu hewan yang tidak mempunyai tulang belakang. Contohnya apa ya? Vertebrata contohnya seperti kambing, ayam, kelinci. Terus yang avertebrata contohnya yaitu seperti kupu-kupu, kepiting, dan cacing, dan masih banyak yang lainnya. Nah, ibu mempunyai gambar ini, yaitu gambar kelinci dan kupu-kupu. Jadi anak-anak ibu harap membentuk dua kelompok, yaitu kelompok 1 dan kelompok 2. Setiap kelompok mengamati gambar yang ada pada tangan ibu ini. Yang harus anak-anak ibu ketahui, yang pertama, kelompok pada hewan ini, apakah yang mana yang vertebrata dan mana yang avertebrata. Selanjutnya, ibu harap anak-anak ibu mengamati apa alat gerak pada hewan tersebut. Pada kelinci apa alat geraknya, dan pada kupu-kupu apa alat geraknya. Setelah mengetahui alat geraknya, selanjutnya anak ibu mencari fungsi dari alat gerak pada hewan tersebut. Ibu beri waktu 5 menit untuk mengamati gambar ini dan mencari apa yang ibu sampaikan tadi. Baiklah, kalau sudah mendapatkan informasi dari gambar ini, anak ibu harap untuk membacanya. Kita mulai dari pertama, yaitu kelinci. Kelinci termasuk hewan yang vertebrata karena mempunyai tulang belakang. Alat gerak pada kelinci yaitu kaki. Kaki pada kelinci, kaki belakangnya lebih panjang daripada kaki yang di depan karena kelinci dapat berlari sangat cepat. Alat geraknya yaitu kaki tadi yang berfungsi seperti melompat, berjalan, dan berlari.
Selanjutnya yaitu kupu-kupu. Alat gerak pada kupu-kupu yaitu sayap. Ya, dengan sayap kupu-kupu bisa terbang. Nah, jadi itulah alat gerak pada dua hewan yang ini, yaitu vertebrata dan avertebrata. Nah, selanjutnya yaitu mengenal alat gerak pada manusia. Ibu ada gambar. Ini ada gambar-gambar tulang manusia dan ini gambar otot. Nah, alat gerak pada manusia ini yang pertama yaitu pasif yang berupa tulang dan aktif berupa otot. Kenapa tulang disebut alat gerak pasif? Yaitu karena tulang tidak bisa bergerak sendirinya tanpa ada bantuan otot. Nah, ibu harap anak ibu untuk mencari informasi selanjutnya untuk mengamati gambar tulang dan gambar otot ini. Ibu kasih waktu untuk menjelaskannya pada kelompoknya, nanti dibacakan satu persatu ke depan. Nah, jadi tulang pada manusia ini yang pertama yaitu kepala. Kita dengan dapat menoleh ke kanan ataupun ke kiri, ke atas dan ke bawah. Alat gerak selanjutnya itu tangan. Nah, di sini ada namanya tulang pengumpil, tulang hasta, dan tulang telapak tangan, tulang selangkah, dan tulang belikat. Nah, semua tulang ini jadi dengan adanya tulang ini tangan kita dapat bergerak ke atas, ke samping, dan ke bawah. Selanjutnya ada kaki. Yang pertama itu lutut. Karena ada lutut, makanya kaki kita bisa ditekuk. Jadi dengan tulang-tulang ini, seperti kaki kita bisa berjalan, berlari dan lain-lainnya. Itulah jalan fungsi tulang pada manusia. Selanjutnya otot. Dengan bantuan otot ini, tulang-tulang yang tadi ini dapat bergerak dengan aktif. Yang pertama itu ya otot polos. Otot polos ini yaitu otot yang bekerja tanpa kesadaran kita, yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Nah, ini dia contoh saraf polos. Yang kedua yaitu otot lurik. Otot lurik itu yaitu otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Nah, jadi inilah yang sering bergerak, yang membantu gerakan kita, yaitu otot lurik. Yang ketiga, otot jantung. Otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat ataupun berhenti. Nah, jadi dari dua alat sistem gerak pada manusia ini, ada juga tanpa adanya yaitu sendi. Nah, tanpa sendi ini seperti tangan kita tadi nggak akan bisa gerak-gerak kalau tidak ada namanya sendi. Seperti yang kepala, yang di leher ini ada sendi putar, dan pada siku ada namanya sendi engsel. Selanjutnya pada telapak tangan namanya sendi elipsoidea. Yang selanjutnya telapak tangan, jari-jari yang disebut dengan sendi plana, dan pada kaki disebut sendi engsel, dan pada pinggul disebut sendi peluru. Ya, jadi itulah tadi sistem alat gerak pada manusia. Apakah anak-anak ibu sudah paham tentang alat gerak pada hewan dan manusia? Jadi sistem gerak ini sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Jadi untuk bergerak kita butuh alat gerak. Selanjutnya, maka dari itu kita dianjurkan untuk menjaga dan merawat otot pada manusia ataupun kerangka tubuh kita. Maka dari itu kita menjaga sistem alat gerak pada diri kita sendiri. Cara menjaga alat gerak yang pertama yaitu menghindari gerakan
yang membebani kerja otot. Selanjutnya, sebelum melakukan aktivitas, kita melakukan peregangan, melakukan latihan rutin, makan makanan yang bergizi dan yang sangat bermanfaat bagi otot ataupun tulang kita. Nah, demikianlah tadi pembelajaran kita hari ini tentang alat gerak pada hewan, manusia, dan cara menjaga alat gerak tersebut. Selanjutnya, Ibu mempunyai LKPD. Ada beberapa gambar ataupun yang harus dikerjakan. Yang mana LKPD pertama itu siswa diminta untuk mengamati alat gerak pada beberapa hewan ini, organnya dan beserta fungsinya. Selanjutnya ada alat gerak yang untuk manusia, yaitu tangan, kaki, dan yang terakhir LKPD-nya tentang otot. Nah, jadi ini Ibu kasihkan satu persatu kepada anak-anak Ibu untuk mengerjakan LKPD tersebut. Nah, dari LKPD itu anak-anak Ibu mampu untuk mengingatnya apa saja pembelajaran kita hari ini tentang organ alat gerak beserta fungsinya pada hewan, manusia, dan cara menjaganya. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup pelajaran kita, marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.